Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami laki-laki mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Kau hadir di sini, di gereja maupun di rumah setiap peserta, atau dimanapun mereka berada. Dan kami titipkan acara firman ke dalam tangan Tuhan. Baik hamba mudah menyampaikan maupun kami dalam menerima, bimbing arahkan dan berkati. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan dan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau sendiri yang menambahi, mengurangi, mengubahkan. Sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan. Dan semua merupakan kebenaran. Dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar. Berikan kami hati yang terbuka. Konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Terang secukupnya. Supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti. Berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi pelaku firman, penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga lebih banyak lagi orang bisa mengerti firman, dan Tuhan makin dipermuliakan. Kami sadar bahwa setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Temanya agak beda sedikit dengan yang saya umumkan ya di Facebook dan sebagainya. Sukacita karena nama kita terdaftar di surga. Ini tema yang saya gunakan. Kalau tema yang saya berikan di dalam ya semacam iklan itu alasan sukacita yang benar ya. Tapi saya ubah dengan hal ini, tidak terlalu beda sebetulnya. Ini adalah tetap eksposisi dari Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 24. Dan ini adalah session yang ke-15. Kita lagi-lagi tidak membaca seluruhnya, hanya ayat 17 sampai dengan ayat 20. Dan yang dibahas sebetulnya hanya ayat 20-nya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya saudara, hanya ayat 20 ya, kita baca ulang ya, poin C ini ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini adalah beberapa banyak komentar, jadi saya tidak boleh dikatakan tidak menyusun sistematika apapun, tapi hanya memberikan sederetan komentar dari para penafsir berkenaan dengan ayat ini. Calvin mengatakan demikian. Kristus tidak menegaskan bahwa karunia yang sekarang mereka banggakan tidak besar atau menonjol atau mulia. Jadi dia bukannya meremehkan karunia yang sekarang mereka ya banggakan, mereka senang bisa mengusir setan. Jadi bukannya itu tidak besar, bukannya itu tidak menonjol, bukannya itu tidak mulia. Itu mulia, itu besar, dan itu bagus, itu penting. Tetapi mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya mengarahkan mata mereka terutama pada sesuatu yang lebih mulia atau lebih menonjol lagi. Dan tidak tetap puas dengan mujizat-mujizat yang bersifat lahiriah.
Ia tidak sepenuhnya mengecam sukacita mereka, seakan-akan itu tidak berdasar. Tetapi menunjukkan itu sebagai salah dalam hal ini, bahwa mereka senang secara kelewat batas dengan suatu kebaikan yang bersifat sementara dan tidak mengangkat pikiran mereka lebih tinggi terhadap penyakit ini. Bahkan orang-orang saleh hampir semuanya terbuka atau mudah terkena. Sekalipun kebaikan Allah diterima oleh mereka dengan rasa terima kasih, tetapi tindakan-tindakan dari kebaikan ilahi tidak membantu mereka seperti yang seharusnya dengan menjadi tangga untuk naik ke surga. Jadi saudara, kalimat yang terakhir ini sebetulnya menunjukkan kalau Allah menunjukkan kebaikan apapun kepada saudara, itu ya di satu sisi memang kita terima kasih, memang ya. Tapi jangan cuma menyoroti kebaikan itu. Saya tidak peduli kebaikan itu apa. Bisa saudara disembuhkan dari penyakit. Bisa saudara mendapat uang atau apapun. Bisa saudara mendapatkan kesenangan apapun. Ya saudara, berterima kasih pada Tuhan dalam hal seperti itu. Tentu baik. Tapi ingat, kebaikan Tuhan itu tujuannya membuat kita naik. Itu menjadi kita gunakan seperti tangga untuk naik ke surga. Kalau saudara ingat kesaksian pertobatan saya, mula-mula kasih Allah itu saya rasakan cuma di dalam persoalan dia menjawab doa saya. Pada waktu saya mendapatkan kesukaran dalam studi saya, waktu itu di ITS tingkat yang kedua. Saya pikir saya pasti tidak lulus karena bahannya begitu banyak dan saya terlambat mulai belajar. Tapi saya berdoa, dan memang tetap belajar. Tapi Tuhan memberkati sedemikian rupa, sehingga saya lulus. Dan saya yakin, sekalipun saya memang belajar, saya lulus bukan karena itu. Saya lulus karena Tuhan memberkati saya, menolong saya, dan itu saat pertama dalam kehidupan saya, di mana saya merasakan Tuhan cinta saya. Dia peduli kepada saya, dia cinta saya. Dan itu mendorong saya untuk cari firman. Kalau dulu pergi ke gereja cari cewek, maka sekarang pergi ke gereja betul-betul cari firman. Dan saya tidak pilih-pilih, dekat, jauh. Jauh pun saya datangi. Kalau saya tahu pendatangnya bagus. Cari. Sampai saya mendapatkan seluruh Injil itu. Dan saya percaya. Jadi itu sebetulnya ya. Mendapatkan kebaikan dalam bentuk ditolong Tuhan. Tapi itu digunakan sebagai tangga untuk naik ke surga. Mencari Injil, mencari Tuhan sendiri, sampai menemukan dia. Atau boleh dikatakan, dia menemukan saya. Tapi saudara, pada waktu murid-murid ini pulang, mereka yang mereka pikirkan dan mereka tekankan dalam laporan mereka berhasil mengusir setan. Itu hal yang bagus. Tapi seharusnya, kata Calvin, itu membuat mereka mengarahkan mata mereka pada sesuatu yang lebih mulia lagi, lebih menonjol lagi. Tenang dalam hal itu, bukan salah. Tetapi mereka senang kelewat batas untuk kebaikan yang sementara. Dan tidak mengangkat pikiran mereka lebih tinggi. Ini yang salah. Saudara terima berkat. Saya tidak tahu berkat jasmani apapun. Bahkan berkat-berkat yang lain. Tapi kalau itu saya tekankan dan berhenti di sana, ini yang buruk. Seandainya saya waktu ditolong Tuhan dalam urusan studi itu, saya berhenti di sana. Terima kasih pada Tuhan. Tuhan baik. Tapi saya tidak lalu cari Injil dan sebagainya, rajin ke gereja macam-macam. Sampai menemukan dia atau ditemukan oleh dia. Maka itu salah. Saudara, bagaimana tanggapan saudara? Kalau saudara mendapatkan berkat Tuhan, atau dalam seperti kasus para murid di sini, mendapatkan kesuksesan dalam pelayanan, apakah tetap terpaku pada berkat itu? Terpaku pada kesuksesan pelayanan itu? Atau ini saudara gunakan sebagai tangga untuk naik ke surga? Ini saudara gunakan untuk naik lebih tinggi lagi. Memikirkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Dalam hal yang kita bicarakan ini,
memikirkan nama yang terdaftar di surga. Sekarang saudara, dalam ini saya berikan catatan, tidak usah saya bacakan ya. Kalian William Barclay ya. Adalah benar bahwa mereka diberi semua kuasa. Tetapi kemuliaan atau kemegahan terbesar mereka adalah bahwa nama-nama mereka telah ditulis di surga. Selalu merupakan kebenaran bahwa kemegahan atau kemuliaan terbesar kita bukanlah apa yang telah kita lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Kata-kata yang terakhir ini bagus sekali ya. Kalau kata-kata yang pertama itu saya kira tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang Calvin katakan, sudah dikatakan oleh Calvin. Tapi yang di sini selalu merupakan kebenaran bahwa kemegahan atau kemuliaan terbesar kita bukanlah apa yang telah kita lakukan, bahkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan itu, tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Saudara, mungkin kalau kita melayani, kita seringkali mikir, wah kita berjasa bagi Tuhan. Kita melakukan pelayanan. Kalau kita memberikan persembahan, apalagi persembahannya besar, wah kita berjasa. Karena kita memberikan persembahan dan besar lagi, royal laginya. Kita lakukan apapun. Kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman, kita berkhotbah, dan macam-macam hal. Seringkali kita pusatkan perhatian kita pada apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Saudara, itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Khususnya apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yaitu penebusan melalui Kristus yang tersalib. Karena tanpa itu, semua apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya. Kita tetap akan pergi ke neraka. Jadi saudara, pikirkan apa yang Allah lakukan bagi saudara. Itu kalau saudara mikirkan dengan benar, lalu memikirkan tentang salib dan sebagainya, dan hal-hal yang lain, berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan, berkat secara rohani terutama, maka itu akan membuat saudara makin bersyukur dan bukannya mengomel. Sekarang dengan kenaikan BBM, pasti banyak orang mengomel, termasuk orang yang adalah anak-anak Tuhan. Saudara, daripada saudara bersungut-sungut dalam persoalan itu, problem banyak, macam-macam problem. COVID belum selesai, sekarang BBM naik, diikuti semua, barang-barang dan makanan naik. Daripada mengomel hal seperti itu, pikirkan apa yang Allah lakukan bagi saudara. Apa yang telah Allah lakukan bagi saudara. Berkat rohani, khususnya keselamatan, juga berkat firman, atau mungkin pengabulan doa, atau apapun yang lain. Itu membuat saudara berhenti bersungut-sungut. Itu bisa membuat saudara bersukacita, memuji Tuhan, bahkan di dalam badai. Di tengah-tengah badai. Yang menakutkan, banyak orang takut. Takutnya cukuplah, takut bisa makan apalah. Tapi kita sebagai orang Kristen bisa bersyukur dalam sikap seperti itu. Kita memuliakan Tuhan betul-betul di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah problem. Dan itu mungkin sekali akan membuat orang-orang sekitar kita bingung. Dan melihat ada apa rahasianya. Kok orang-orang Kristen di tengah-tengah penderitaan bisa bersukacita, bisa memuji Tuhan. Bahkan dia menderita sama dengan aku. Dan itu mungkin bisa membuka pintu untuk Injil. Mereka bisa tanya, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi saudara, berusaha hidup berbeda dengan dunia dalam persoalan seperti ini. Memang kita tidak perlu hidup berbeda dengan dunia kalau bukan persoalan dosa. Tapi bersungut-sungut itu dosa. Dalam persoalan seperti itu, alihkan saudara, pikiran saudara pada berkat-berkat Tuhan
Pertama-tama keselamatan, lalu berkat-berkat yang lain, berkat firman, dan sebagainya. Coba bandingkan diri saudara, yang sekarang bisa mendengar khotbah dengan bebas dan leluasa. Dibandingkan dengan orang-orang di kota Cilegon, yang kalau mau berbakti harus pergi ke Serang katanya. Jaraknya 45 kilo atau berapa. Pulang pergi. Berapa waktu yang masih dibuang. Berapa lagi bensin yang mesti dibuang dalam keadaan BBM naik dan sebagainya. Waktu yang terbuang. Uang yang terbuang. Karena mereka tidak bisa berbakti seperti itu. Ya mungkin mereka bisa berbakti online. Tapi tetap saudara. Mungkin ada orang-orang yang fanatik. Berbakti harus on-site. Dan mereka harus pergi ke Serang. Masih enak kalau di Cilegon. Pergi ke Serang sudah berbakti dengan bebas. Negara-negara tertentu, China dan sebagainya, Korea Utara, komunis-komunis yang model seperti itu. Orang bilang, oh China terbuka, di mana-mana gereja boleh berbakti. Gereja yang terbuka, gereja yang diatur pemerintah. Gereja yang sungguh-sungguh tersembunyi. Yang disebut gereja bawah tanah, lari-lari, kalau ketangkap, ketahuan, tangkap, masuk penjara. Korea Utara jangan dibicarakan lah. Lebih gila lagi. Jadi kalau kita bisa mendapatkan berkat firman, bisa berbakti dengan bebas, itu berkat. Pernahkah bersyukur? Karena itu terjadi begitu saja, terus-menerus dari dulu, kita tidak bersyukur. Seharusnya kita bersyukur. Mikirkan bandingan dengan orang-orang itu. Dan kita bisa bebas leluasa. Jadi saudara, banyaklah arahkan pikiran saudara pada berkat-berkat Tuhan. Khususnya pada masa kesukaran, baik karena pandemi, maupun karena BBM naik, semua naik, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan The Biblical Illustrator. Di sini kita melihat penilaian yang bersifat membandingkan. Dalam mana karunia-karunia yang bersifat mujizat dan karunia-karunia yang menyelamatkan harus dipegang atau dipertahankan. Apa artinya yang terdahulu? Yang terdahulu itu yang mujizat ya, tanpa yang belakangan. Seandainya para murid itu cuma bisa mengusir setan, menyembuhkan orang, tapi mereka tidak mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan. Apa gunanya, saudara? Kita kelihatannya melayani Tuhan, melakukan apa saja, mengusir setan, menyembuhkan orang, bernubuat, tapi akhir zaman masuk neraka. Tidak ada gunanya. Saya lanjutkan. Adalah mungkin untuk memiliki yang satu tanpa yang lain. Matius 7:21-23. Saya kira ayatnya ada di sini, nanti kita akan baca. Dan saya kira banyak orang yang sudah hafal ya. Setelah mengusir setan-setan, dan pada akhirnya diri kita sendiri dibuang di antara setan-setan, akan merupakan sesuatu yang betul-betul mengerikan. Bisa ngusir setan. Orang kerasukan kita tengking. Ada rumah sengit atau haunted kalau bahasa Inggrisnya, kita usir, berhasil. Tapi pada waktu kita mati, kita masuk suatu tempat bareng dengan setan-setan itu, berarti di dalam neraka. Lalu ketemu setan, oh ini setan yang diusir. Setannya senang, puji setan, kamu terus usir aku, dan kamu sekarang sama-sama aku. Mengerikan. Ngusir setan, akhirnya sama-sama dengan setan. Bandingkan Lukas 10:20 lagi sekali ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi ini sebetulnya adalah alasan sukacita yang paling benar. Sekalipun yang di atas juga boleh membuat kita bersukacita, tetapi yang di bawah itu adalah yang terpenting. Karena kita lihat Matius 7:21-23 yang dijadikan ayat referensi.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Orang-orang ini mengusir setan. Memang kalau kita lihat konteksnya mulai ayat 15, mereka nabi palsu. Tapi mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti mereka masuk neraka. Mereka mengusir setan, akhirnya berkumpul dengan setan di dalam neraka. Setan-setan semua puji Tuhan, puji setan, puji iblis. Jadi lelucon ya. Sekarang saya lanjutkan. Israel, namamu ada tertulis di surga. Ini berarti bahwa kamu terdaftar di surga sebagai warga negara dari kerajaan Allah. Dan orang-orang yang dipilih pada keselamatan melalui Kristus diampuni, diterima, dan diselamatkan. Itu adalah sama seperti kata-kata Santo Paulus yang nama-namanya ada dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Kita mendapatkan ungkapan yang bertentangan. Ditulis di bumi dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13. Saya baru persiapan khotbah ini, baru saya tahu ada ungkapan yang bertentangan. Yang satu mengatakan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Yang satunya ditulis di bumi. Mari kita lihat ayat referensi yang dia gunakan, Filipi 4 ayat 3 lebih dulu ya. Sebetulnya ayat ini terjemahnya salah, tapi saya tidak mempersoalkan, saya hanya persoalkan yang bagian bawah. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kalau orang tercantum dalam kitab kehidupan, berarti dia diselamatkan. Dia pasti masuk surga, saudara. Ya, dan saya tidak percaya nama bisa dihapus dari kitab kehidupan. Jadi saudara, dia masuk surga, diampuni, jadikan anak Allah, dan pakainya akhirnya masuk surga. Ini sukacita yang terbesar seharusnya adalah kalau nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau saudara yakin dan yakin secara benar bahwa saudara adalah orang Kristen yang sejati, yang pasti sudah selamat, dan pasti akan masuk surga, maka saudara orang yang sangat diberkati, yang seharusnya terus bersukacita, terus bersyukur dan memuji Tuhan. Bersyukur itu bukan urusan saudara mestinya. Sekarang mari kita lihat ayat referensi yang lain yang menyatakan kebalikannya. Sayangnya makanya ayat ini saya tidak pernah tahu, karena dalam terjemahan Indonesianya, terjemahannya ngawur, tidak karu-karuan. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ini semua huruf besar, Yahweh. Jadi dalam terjemahan kita, kata-katanya diterjemahkan akan dilenyapkan di negeri. Dan ini jelas-jelas salah terjemahan. Dalam terjemahan King James dan RSV, shall be written in the earth, akan dituliskan di bumi. Dalam terjemahan NIV, will be written in the dust, akan dituliskan dalam debu. NASB, on earth, will be written down. Coba kita lihat ayat ini ya. 217 ayat 13. Maaf, Yeremia. Yeremia 17.
In the earth, ya. Kata yang digunakan adalah eretz. Eretz ini adalah kata yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu eretz. Jadi memang bumi bisa diterjemahkan, negeri juga bisa, tanah juga bisa. Karena itu NIV menerjemahkan dust atau debu. Tapi dilenyapkan ini muncul dari mana saya tidak ngerti. Karena kita melihat written, katab, dan ini memang to write. Bagaimana Indonesia menerjemahkan dilenyapkan? Saya tidak habis pikir. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Semua Inggris seragam, tulis di bumi, bukan dilenyapkan, tapi ditulis. Ya, saudara, menarik sebetulnya apa ayat referensi yang diberikan oleh J.C. Ryle ini, ya. Ada orang-orang yang namanya terdaftar di surga, tertulis dalam kitab kehidupan. Sekalipun kitab kehidupan itu simbolis, ya. Tapi sekarang ada lawannya, yaitu orang-orang yang namanya tertulis di bumi. Atau dituliskan di bumi. Tidak pernah tahu saya. Saudara, kalau saudara tidak dituliskan dalam kitab kehidupan, berarti nama saudara dituliskan di bumi. Pikirkan, renungkan baik-baik, nama saudara dituliskan di mana? Di bumi atau dalam kitab kehidupan? Sekarang Jesira lagi. Kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa karunia-karunia dan kuasa untuk mengerjakan mujizat-mujizat sangat lebih rendah daripada kasih karunia. Kasih karunia itu grace, ya. Jadi grace itu yang tertinggi. Gift itu, ya itu bagus, tapi sangat lebih rendah. Ada tertulis bahwa Tuhan kita berkata kepada 70 murid itu, dalam hal ini janganlah bersukacita bahwa roh-roh itu tunduk pada kamu, tetapi bersukacitalah karena nama-namamu tertulis di surga. Tak diragukan bahwa merupakan suatu kehormatan dan suatu hak untuk diizinkan mengusir setan-setan. Murid-murid benar untuk bersyukur, bukan salah, benar. Tetapi merupakan suatu hak yang jauh lebih tinggi untuk menjadi orang-orang yang dipertobatkan dan diampuni, dan mempunyai nama-nama mereka tertulis dalam catatan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi saudara, banyak sukacita. Sukacita karena berkat Tuhan, sukacita karena pelayanan yang sukses, sukacita karena apa saya tidak tahu. Memang kalau saudara menginjili orang, berhasil orangnya bertobat, wah senang. Khotbah, bisa ada orang bertobat, dan orang yang mendengar banyak, dan mengatakan khotbahnya bagus, mereka diberkati, senang juga. Tapi bagaimana kalau yang khotbah ternyata akhirnya tidak selamat? Bagaimana ya? Ya kalau akhirnya yang menginjil pribadi itu tidak selamat. Jadi saudara, merupakan hak yang jauh lebih tinggi untuk menjadi orang yang dipertobatkan, tentu dalam arti percaya Kristus, dan diampuni. Dan mempunyai nama-nama mereka tertulis dalam catatan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pastikan hal itu untuk diri saudara. Dan jangan egois. Pastikan itu untuk diri keluarga saudara. Seperti bolak-balik saya katakan, keluarga seringkali kita menilai terlalu murah hati. Oh, sudah selamat kok. Ini anakku kok sudah percaya. Terlalu cepat. Karena itu keluarga, karena itu dicintai. Jangan terlalu cepat. Kalau ternyata salah, keluarga yang saudara cinta itu masuk neraka selama-lamanya. Teman-teman saudara, rekan kerja, siapapun yang memungkinkan diinjili. Sisilah lagi saudara. Pembedaan yang digambarkan
Pembedaannya digambarkan di sini antara kasih karunia, grace, dan karunia-karunia atau gift adalah sesuatu yang sangat penting dan sering dan secara menyedihkan diabaikan pada saat ini. Karunia-karunia seperti kekuatan fisik. Jadi maksud dia jelas bukan cuma karunia untuk pelayanan, tapi semua karunia yang lain mungkin mencakup bakat di sini, kekuatan fisik, ingatan yang sangat besar atau luas. Misalnya seperti Calvin gitu ya. Kefasihan yang menyolok, bisa bicara secara fasih. Saya berharap saya bisa bicara fasih seperti dulu. Dulu fasih, saudara. Sekarang dengan suara model seperti ini, ngomongnya harus pelan-pelan dan seringkali karena suara serak dan sebagainya, salah ucap dan macam-macam hal yang lain. Jadi kefasihan yang menyolok ini sesuatu penting, bagus. Kemampuan dalam berargumentasi, ini saya punya. Kekuatan dalam berbicara secara logis, ini saya punya. Ini tapi hal-hal ini sering dinilai secara berlebihan oleh mereka yang memilikinya dan dikagumi secara berlebihan oleh mereka yang tidak memilikinya. Ini menyebabkan, saudara, hamba-hamba Tuhan itu yang top-top model seperti Dipentong dan sebagainya, lalu menjadi idola. Diidolakan itu didewakan. Ya akan dia tidak bisa salah. Ya saudara, karena orang-orang ini tidak punya karunianya dia, dan lalu dinilai berlebihan karunianya dia. Orang-orang yang bisa berargumentasi secara hebat, lalu dinilai berlebihan oleh orang yang tidak bisa berargumentasi. Dan laki-laki didewakan. Baik orangnya sendiri yang punya, maupun orang yang tidak punya. Jangan menilai berlebihan karunia-karunia. Tetap harus menilai lebih tinggi lagi kasih karunia. Karena tanpa itu, karunia-karunia gunanya apa, saudara? Hal-hal ini tidak seharusnya seperti itu. Orang-orang lupa bahwa karunia-karunia tanpa kasih karunia tidak menyelamatkan satu jiwa pun, dan merupakan ciri-ciri iblis sendiri. Dia karunia-karunianya banyak, saudara. Memang bukan karunia pelayanan, tapi kehebatan dia, kekuatan fisiknya dia jauh luar biasa, jauh lebih hebat daripada manusia, beda luar biasa. Itu sebabnya orang kerasukan setan kadang-kadang menjadi begitu kuat pada yang kerasukan lu cewek. Dipakai banyak orang pun dari sanahan. Dan iblis punya kepandaian, punya kelicikan, kecerdikan jauh lebih tinggi dari kita. Dan dulu sebetulnya punya kemuliaan setara dengan malaikat. Tapi dia tidak punya kasih karunia. Seandainya dia dikasih karunia dia tidak jatuh, saudara. Tapi dia tidak diberi. Dia jatuh. Selamat. Tidak ada jalan keselamatan untuk malaikat yang jatuh. Untuk manusia yang jatuh, Tuhan berikan jalan keselamatan. Tidak untuk malaikat yang jatuh. Sebaliknya, kasih karunia merupakan suatu warisan yang kekal. Dan bagaimanapun rendahnya dan hinanya pemiliknya, bukan bagaimanapun rendahnya dan hinanya kasih karunianya. Kasih karunianya mulia bukan main. Tapi itu diberikan kepada orang yang rendah, orang yang hina. Lazarus misalnya, dibandingkan dengan orang kaya dapat banyak karunia-karunia, banyak kekayaan. Dalam hal itu Lazarus tidak dapat apa-apa. Tapi kasih karunia, Lazarus yang dapat orang kaya tidak. Dia hina, dia rendah. Tapi dia dapat kasih karunia. Lebih milih yang mana? Dapat banyak karunia-karunia, termasuk kekayaan, kepandaian, dan macam-macam hal yang lain. Bentuk wajah yang bagus, bentuk badan yang bagus, tapi tidak dapat kasih karunia. Bersyukurlah dapat kasih karunia.
Dan jangan mengomel karena karunia-karunia kurang. Wajahnya kurang cantik lah. Bentuk badannya kurang bagus lah. Otaknya kurang pintar lah. Daya ingatnya kurang bagus. Kalau ada pelayanannya kurang. Kalau sudah dapat kasih karunia, sebetulnya tidak punya alasan ngomel apapun. Yang ada cuma alasan bersyukur dan memuji Tuhan. Saya melanjutkan. Saat saya baca ulang, sebaliknya kasih karunia merupakan suatu warisan yang kekal. Dan bagaimanapun rendahnya dan hinanya pemiliknya, akan membawanya dengan aman ke dalam kemuliaan. Perhatikan kata-kata dengan aman ya. Jadi kalau sudah selamat, ini J.C. Ryle ini kan orang reform, jadi dia tidak percaya di tengah jalan lalu bisa murtad atau melakukan dosa begitu besar sampai dibuang oleh Tuhan, lalu orangnya kehilangan keselamatan. Dia tidak percaya itu, makanya dia katakan akan membawanya dengan aman ke dalam kemuliaan. Orang yang dibenarkan itu juga yang dimuliakannya. Saya lanjutkan. Ia yang mempunyai karunia-karunia tanpa kasih karunia adalah mati dalam dosa. Betapapun hebatnya karunia-karunia itu. Kepingin ini? Lihat orang yang kaya. Bill Gates dan sebagainya. Kepingin jadi orang kaya. Lihat orang yang pintar luar biasa. Kepingin jadi orang pintar luar biasa. Lihat orang yang ganteng atau cantik atau bodinya bagus luar biasa. Kepingin jadi seperti itu. Tapi tanpa kasih karunia, mau. Tetapi ia yang mempunyai kasih karunia tanpa karunia-karunia adalah hidup bagi Allah. Betapapun tidak terpelajarnya dan bodohnya, ia terlihat bagi manusia. Dan seekor anjing yang hidup adalah lebih baik daripada seekor singa yang mati. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Ingat ya, anjing bagi kita beda sekali dengan anjing bagi orang Yahudi. Anjing ya bagi orang-orang zaman sekarang di barat ataupun dimanapun disebut teman terbaik manusia, sahabat terbaik manusia. Orang mencintai anjingnya seperti keluarga. Tapi saudara, dalam kalangan Yahudi anjing itu najis. Tapi seekor anjing najis itu kalau dia hidup ya lebih baik daripada seekor singa. Singa bagi mereka itu simbol kemegahan, simbol kemuliaan, simbol kekuatan. Tapi mati. Lah ya gunanya apa? Ini ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya berusaha ngecek ayat ini. Dan ya saya mendapatkan tafsiran dari Jamieson, Fausset, dan Brown. Sekalipun ada juga tafsiran yang berbeda ya. Tapi saya tidak berikan, karena tujuan saya memang bukan eksposisi ayat ini. Dalam arti tertentu ini benar. Di sana ada pengharapan pertobatan dan keselamatan bagi orang-orang hidup. Biarpun orang hidup itu kayak anjing, dalam arti rendah, hina, najis, miskin luar biasa. Selama dia hidup, dia masih ada harapan untuk bertobat. Orang-orang yang paling jahat atau bejat, selama mereka masih mempunyai kehidupan, mempunyai pengharapan. Jadi siapapun yang masih hidup, tidak peduli bejat bagaimanapun, agama apapun, saudara Injil. Sebaliknya orang-orang yang paling mulia yang mati tanpa atau sebelum bertobat, tidak mempunyai pengharapan apapun. Saudara, orang yang paling mulia, yang mati tanpa atau sebelum bertobat, tidak punya pengharapan apapun.
Siapa yang lebih mulia di dunia ini dibandingkan dengan Ratu Elizabeth? Yang baru saja mati dalam usia 96 tahun. Ratu Inggris yang memimpin Inggris, yang jadi ratu pokoknya ya, bukan memimpin. Yang memimpin Inggris sebetulnya Perdana Menteri. Saya tidak habis pikir kenapa dia dihormati luar biasa. Karena raja dan ratu di sana itu tidak melakukan apapun sebetulnya. Yang melakukan semua Perdana Menteri. Tapi sudah bagaimana dengan dia? Kemegahan luar biasa. Dikaruniai kesehatan tentu saja. Ya, dia ratu, dokter, dan apapun semua cepatlah tersedia. Obat apapun tersedia. Nggak usah heran tuh ya kalau umurnya sampai sejauh itu. Dan suaminya malah lebih tua, biarpun mati lebih dulu. Kekayaannya diperhitungkan antara 400 sampai 700 juta dolar. Penghasilan per tahun puluhan juta dolar. Dia dapat karunia-karunia banyak, bukan main. Tapi apakah pernah mendengar Ratu Elizabeth memberitakan Injil? Kalau dia orang yang diselamatkan, kenapa dia tidak pernah memberitakan Injil? Ya, saya kemarin ada tanya jawab dalam grup tanya jawab Facebook. Dan mereka, orang yang bertanya mempertanyakan Ratu Elizabeth ini. Kan gereja Anglikan. Saya tidak tahu saya dapat dari mana. Tapi pokoknya pandangan itu sudah ada dalam diri saya sejak lama. Bahwa Anglikan itu ada dua. Anglikan yang kelas atas untuk kerajaan. Itu Anglikan yang mirip dengan Katolik. Hanya yang jadi paus, bukan pausnya Katolik, tapi raja atau ratunya Inggris. Anglikan yang bawah itu seperti Protestan. Saya jawab seperti itu. Dan Ratu Elizabeth, karena dia Anglikan atas, dia tentu dia yang seperti Katolik. Mirip sekali dengan Katolik, ya ada selamat. Tapi pas di malam nganggur-nganggur saya cek tentang Anglikan terus di Google. Saya tidak mendapatkan apa yang saya omongkan itu tentang, memang ada Anglikan atas, Anglikan bawah, tetapi sama sekali tidak seperti yang saya katakan. Jadi itu akhirnya saya ralat. Saya bilang, ini jawaban saya salah. Dimulai oleh Raja Henry ke-8 pada tahun 1500-an dari abad 16. Ya, dia sejaman dengan Martin Luther dan sebagainya ya. Nah, dia mau menceraikan istri pertama dan mau kawin dengan istri kedua. Dia Katolik. Katolik yang berbakti. Tapi Paus menolak permintaan dia. Dia ngamuk. Pecahkan Inggris dari Katolik. Tidak diakui oleh Paus. Pausnya tidak diakui. Dan Paus lalu ekskomunikasi dia, kucilkan. Dia tidak gubris. Dia bentuk agama tersendiri atau aliran tersendiri, terpisah dari Katolik, dan seringkali dianggap sebagai Protestan. Tapi Protestan yang reformasi ya, ini disebut reformasi Inggris, reformasi bejat. Karena dia mau kawin lagi, lalu memisahkan diri dari Katolik dan lalu membentuk aliran. Ini beda sama sekali dengan tokoh-tokoh reformasi yang lain seperti Martin Luther, Calvin, dan sebagainya. Zwingli.
Mereka memang mempersoalkan doktrin yang salah dalam Katolik. Dia yang salah. Memangnya tidak boleh menceraikan, dia menceraikan. Memangnya tidak boleh kawin lagi, dia kawin lagi. Bahkan seterusnya dia kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Istri-istrinya banyak yang dia sendiri hukum mati. Itu sejarahnya. Reformasi Inggris. Reformasi apa itu? Deformasi lebih bagus mungkin istilahnya. Tapi saya kembali pada Ratu Elizabeth. Saya tidak peduli Anglikannya itu seperti Protestan atau apapun. Ratu Elizabeth-nya saya tidak pernah mendengar apapun dia memberitakan Injil. Padahal kalau dia sebagai ratu yang dihormati, memberitakan Injil, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara, sama seperti semua pemimpin dunia, bahkan yang agama Kristen, presiden-presiden Amerika itu pernah saya cek, ke gereja pun enggak, saudara. Tidak ada waktu pergi ke gereja. Saudara, lalu pikir Tuhan ada waktu memasukkan mereka ke surga? Sama dengan orang ini. Diberikan segala kemuliaan, kekayaan yang luar biasa, kehormatan, jabatan atau kedudukan ratu. Wah, itu banyak, bukan main. Sayang, tidak dia gunakan apapun untuk mendapatkan grace. Tetap saya pada pandangan saya, dia tidak selamat. Jadi kalau saudara kepingin seperti dia, kaya, tapi masuk neraka, ya, pikir baik-baik saudara. Jadi saudara, yang kaya atau yang miskin bisa masuk neraka. Maka saya pikirkan, saudara betul-betul sudah menerima grace, kasih karunia. Sudah selamat, ya atau tidak. Itu penting. Kan saya lanjutkan, desira lagi. Hendaklah agama yang kita tuju untuk kita miliki adalah suatu agama dalam mana kasih karunia adalah hal yang utama. Kalau agama itu tidak menekankan kasih karunia, keselamatan yang sifatnya anugerah, buang agama itu. Buang aliran itu. Saya lanjutkan. Hendaklah itu tidak puas dengan mampu untuk berbicara dengan pandai, atau berkhotbah dengan penuh kuasa, atau berbicara secara logis, atau berargumentasi secara pandai, atau menyatakan atau menegaskan dengan kuat atau keras, atau berbicara dengan fasih. Hendaklah itu tidak memuaskan kita untuk mengetahui seluruh sistem dari doktrin-doktrin Kristen, dan untuk mempunyai teks-teks dan kata-kata untuk kita gunakan. Orang bisa menguasai doktrin hanya secara intelektual, imannya juga intelektual, berarti dia tidak punya grace. Hal-hal ini semuanya adalah baik dalam jalan mereka. Mereka tidak boleh dinilai secara rendah. Mereka mempunyai kegunaan mereka. Tetapi hal-hal ini bukanlah kasih karunia Allah. Dan mereka tidak akan membebaskan kita dari neraka. Hendaklah kita tidak beristirahat sampai kita mendapatkan kesaksian dari Roh di dalam kita bahwa kita dicuci dan dikuduskan dan dibenarkan dalam nama dari Tuhan Yesus dan oleh Roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 11. Hendaklah kita berusaha untuk mengetahui bahwa nama kita ada tertulis di sorga, dan bahwa kita sungguh-sungguh satu dengan Kristus dan Kristus di dalam kita. Hendaklah kita berjuang untuk menjadi surat-surat dari Kristus yang diketahui dan dibaca oleh semua orang, dan menunjukkannya dengan kelembutan dan kasih dan iman dan kecondongan pada hal-hal rohani kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah agama yang benar. Hal-hal ini adalah tanda-tanda yang benar dari kekristenan yang menyelamatkan. Tanpa tanda-tanda itu, seseorang bisa mempunyai karunia-karunia yang berlimpah-limpah dan terbukti tidak lebih baik
daripada seorang pengikut dari Yudas Iskariot, sang rasul palsu, dan akhirnya masuk neraka. Dengan tanda-tanda seperti itu, seseorang bisa seperti Lazarus, miskin dan dihina di bumi, dan tidak mempunyai karunia-karunia sama sekali, tetapi namanya ada tertulis di surga, dan Kristus akan mengakui dia sebagai salah satu dari umatnya pada hari terakhir. Tetap masuk yang mana? Yang biru atau yang merah? Saya bacakan ayat referensinya ya. 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita. Saya jelas ini bicara tentang orang-orang yang selamat. 2 Korintus 3, 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Nah, kira-kira jelas bicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh selamat. Kan sudah kita ganti penafsir ya, dari reform Israel. Karena dia adalah seorang Armenian. Namun demikian, berarti bahwa sekalipun semua ini adalah benar seperti yang baru dinyatakan oleh Yesus, dan sekalipun semua ini menghasilkan atau memberikan banyak penyebab untuk sukacita bagi ke-70 murid itu, bukan dalam hal ini mereka harus terus bersukacita bahwa roh-roh jahat tunduk kepadamu. Mengapa tidak bersukacita dalam hal ini? Karena itu berbahaya. Matius 7:22, lagi ayat ini sudah kita baca ya di atas ya, menunjukkan bahwa seseorang bahkan bisa bernubuat, mengusir setan-setan, dan melakukan hal-hal yang ajaib, tapi tetap terhilang. Bukanlah pelaksanaan dari karisma atau karunia yang menyelamatkan, tetapi fakta ini, bahwa nama-nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Mengusir begitu banyak setan tidak menjamin kelolosan kita sendiri dari setan. Kok bisa setan diusir oleh orang yang bukan Kristen? Setannya bisa pura-pura pergi, saudara. Saya sudah bilang dia licik sekali. Dia pura-pura pergi sehingga orang yang mengusir menganggap, wah aku Kristen sungguh-sungguh kalau gitu. Aku bisa mengusir setan kok. Tapi mengusir setan tidak menjamin dia Kristen. Mengusir begitu banyak setan tidak menjamin kelolosan kita sendiri dari setan. Mirip dengan kata-kata tadi ya. Bisa mengusir banyak setan, tapi berakhir di tempat bersama setan. Di antara setan. Setan-setannya bilang, puji iblis. Kamu dulu usir saya. Sekarang bareng. Saya lanjutkan. Sukacita ini bisa membimbing pada kesombongan. Jadi sukacita karena berhasil mengusir setan. Sukacita karena sukses dalam pelayanan. Bagus. Tapi itu bisa membimbing pada kesombongan. Pada dugaan atau pikiran yang salah tentang jasa atau kebaikan. Dan pada bahaya-bahaya lain bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh bersukacita sama sekali atas kemampuan kita untuk mengalahkan roh-roh jahat. Ini adalah sesuatu di luar kita. Sesuatu yang sebetulnya bukan dilakukan oleh kita, tetapi oleh Yesus. Dalam mana kita hanyalah merupakan alat-alatnya. Kita harus terus bersukacita dalam sesuatu yang memang bersifat pribadi bagi kita sendiri. Dan bukan telah dilakukan oleh kita, tetapi yang telah dilakukan bagi atau untuk kita. Sukacita kita yang konstan dan menetap. Dalam kurung kata perintah bentuk present yang terus-menerus. Bersukacitalah ya, karena namamu terdaftar di surga. Saudara, kata perintah itu kata perintah bentuk present. Saya sudah bolak-balik mengajarkan
Ada dua, ada tiga, tapi yang satu sangat jarang digunakan. Kata perintah dalam bahasa Yunani. Yang bentuk aorist itu digunakan kalau perintah itu hanya dimaksudkan untuk dilakukan satu kali. Tapi kalau kata perintahnya bentuk present imperative, itu dimaksudkan untuk dilakukan terus-menerus. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, termasuk present imperative. Jadi, kita mestinya terus-menerus bersukacita kalau kita namanya memang sudah terdaftar di surga. Saya lanjutkan, adalah dalam hal ini bahwa nama-nama kita telah terdaftar di surga. Bentuk perfect tense menunjukkan bahwa mereka sekarang tetap terdaftar seperti itu. Telah terdaftar di surga. Atau ya di surga dalam kitab kehidupan sama saja ya. Itu pakai bentuk perfect tense. Nanti kita akan pelajari bentuk perfect tense ya. Perhatikan dengan baik bentuk pasifnya. Allah mendaftar mereka. Ini ia lakukan bagi atau untuk kita. Kita didaftarkan, dituliskan, dicatat. Bukan kita mendaftarkan diri kita sendiri. Bukan kita menuliskan nama kita sendiri. Bukan kita mencatat nama kita sendiri. Allah yang mencatat. Kitanya si pasif dalam hal itu. Allah yang melakukan. Kita hanya terima. Gambaran ini mungkin diambil dari catatan silsilah yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Dalam mana hanya nama-nama bangsa mereka dimasukkan. Untuk mendapatkan kekuatan dari ungkapan ini, bandingkan teks-teks tentang penghapusan. Jadi dia ini Arminian, ingat ya. Dia percaya nama bisa dihapus dari kitab kehidupan. Penghapusan negatif. Dan tentang penulisan dalam atau positif. Ayat ini. Keluaran 32 ayat 32. Bentar. Ya, Keluaran 32 ya. Mazmur 69 ayat 29. Yesaya 4 ayat 3, Filipi 4 ayat 3, Ibrani 12 ayat 1, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 20 ayat 12, dan Wahyu 21 ayat 27. Dicatat di surga berarti dibenarkan oleh Allah dan diterima olehnya sebagai salah satu anak-anaknya. Dan didaftarkan seperti itu secara permanen. Berarti bahwa kita ada di antara jumlah atau bilangan dari orang-orang pilihan. Anak juga orang Armenian ini berkata didaftarkan seperti secara permanen. Karena dia membahas tense dalam Yunaninya yang menggunakan perfect tense. Dia nggak bisa lari dari itu. Perfect tense itu memang mesti diartikan seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kitab kehidupan adalah Kristus. Dalam siapa semua ditulis yang dibawa kepada iman oleh Injilnya. Sukacita kita tentang ditulisnya dalam kitab ini harus meningkat sampai di surga sendiri kita melihat nama-nama kita ditulis di sana. Memang kitab itu tidak ada, kitab itu simbolis saudara ya. Maksudnya pokoknya selamat ya. Mempunyai nama-nama kita ditulis seperti itu merupakan kemenangan terbesar atas iblis. Sekalipun memang itu anugerah. Tapi saudara, itu kemenangan terbesar itu kita selamat. Bukan kalau kita kaya, bukan kalau kita pintar, bukan kalau kita ganteng atau cantik, bukan kalau kita melakukan pelayanan itu dan sebagainya. Tapi punya nama-nama kita ditulis di situ. Itu kemenangan terbesar atas iblis. Menang seperti itu kita masuk surga. Tidak ada satu setan pun bisa berkata puji iblis. Mereka semua kecewa. Kenapa satu diri kata goda bisa-bisan kok tetap bisa percaya dan masuk surga? Itu yang kita inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan menjauh dari Dia. Mari kita bacakan ayat-ayat yang banyak itu, tidak saya baca semua ya. Matius 7, 22-23.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengalahkan banyak musuh demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu dan sebagainya. Ini sudah kita baca, tidak usah kita ulang betulnya. Sekarang Calvin, habis Arminian, sekarang bapaknya Reform. Karena merupakan tujuan Kristus untuk menarik murid-muridnya dari suatu sukacita yang durasinya pendek. Bisa mengusir setan sebuah sukacita durasi pendek. Supaya mereka bisa bermegah dalam hidup yang kekal. Ia membimbing mereka pada asal-usul dan sumbernya. Yang adalah bahwa mereka telah dipilih oleh Allah dan diadopsi sebagai anak-anaknya. Ia memang bisa telah memerintahkan mereka untuk bersukacita. Bahwa mereka telah dilahirbarukan oleh Allah. Itu 3 ayat 5. Dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa mereka telah diterangi, itu 1 ayat 18. Dalam pengharapan tentang keselamatan. Dan telah menerima jaminan untuk uang muka dari warisan. Itu 1 ayat 14. Tetapi, ia bermaksud untuk menunjukkan bahwa sumber dari mana semua keuntungan atau manfaat ini telah mengalir adalah pemilihan yang cuma-cuma dari Allah, supaya mereka tidak mengklaim apapun bagi diri mereka sendiri. Sebetulnya bisa mengusir setan juga bukan dari mereka. Tapi bisa sekali orang tetap, wah aku mengusir setan. Tapi kalau bicara soal predestinasi, tidak bisa, saudara. Kita mau bicara bahwa aku yang memilih aku, Tuhan yang pilih aku. Aku dipilih. Kita belum ada saat itu. Mana bisa kita aktif? Pasif total. Allah yang pilih. Saya lanjutkan. Alasan-alasan untuk memuji Allah tak diragukan, disediakan oleh tindakan-tindakan dari kebaikannya itu yang kita rasakan dalam diri kita. Tetapi pemilihan kekal yang ada di luar kita menunjukkan dengan lebih jelas bahwa keselamatan kita berdasarkan pada kebaikan yang murni dari Allah. Ungkapan yang bersifat kiasan, namamu tertulis di surga, dia katakan kiasan. Dia tidak bilang ada kitab sungguh-sungguh ya. Berarti bahwa mereka diakui oleh Allah sebagai anak-anak dan pewaris-pewarisnya. Seakan-akan mereka telah dituliskan dalam sebuah catatan. Sudah ada kata-kata bersifat kiasan, lalu ada kata-kata seakan-akan. Berarti saudara Calvin dan juga orang-orang Reform tidak percaya nanti di surga betul-betul ada kitab seperti itu. Itu cuma simbol dari predestinasi kalau tafsiran dari Reform. Sekarang saya bacakan ayat-ayat yang diberikan oleh Calvin. Itu 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu surat 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaannya. Jadi saudara, kalau kita percaya kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan. Bisa disebut sebagai down payment, uang muka. Kalau belakangnya ini tidak dikasih uang mukanya hilang, saudara. Kalau William Erickson, Yesus tidak memaksudkan bahwa orang-orang ini bersalah dalam bersukacita atas kuasa mereka yang diberikan oleh Allah atas setan-setan. Tidakkah kemampuan mereka untuk mengusir mereka, setan-setan, menghasilkan kemuliaan Allah? Tidakkah itu juga mengakibatkan pembebasan orang-orang yang diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan? Apa yang sang tuan atau guru maksudkan adalah bahwa otoritas atas setan-setan
bagaimanapun adalah remeh atau tidak penting dalam perbandingan dengan mempunyai nama seseorang tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Bandingkan Yesaya 4 ayat 3, Daniel 12 ayat 1, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 12 ayat 12 dan 15. Pengusiran setan-setan berhenti pada waktu hidup di sini di bumi berakhir. Tetapi posisi yang benar dengan Allah yang menghasilkan keselamatan kekal bagi kemuliaannya tidak pernah berakhir. Di samping otoritas atas setan-setan tidak menjamin keselamatan, adalah sepenuhnya memungkinkan bahwa bahkan kepada Yudas telah diberikan kemampuan untuk mengusir setan-setan. Lihat Lukas 9 ayat 1. Tetapi itu tidak membuat dia seseorang yang diselamatkan. Sekarang saya baca ya, ayat yang dia jadikan referensi, dan sebagian saya kira termasuk di atas ayat-ayat yang tadi saya tidak bacakan, yang diberikan oleh ya Valencia. Ya, dia berikan sebetulnya banyak ayat ya, tapi tidak saya bacakan. Tapi di bawah di sini ada yang saya bacakan. Yesaya 4 ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Saya tidak tahu apakah ini bicara soal kitab kehidupan atau cuma ya semacam simbolnya. Saya tidak tahu. Daniel 12 ayat 1. Dan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Sekarang Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ini janji ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Memang ada syarat. Barang siapa menang. Nah kalau kalah, saya tanya saudara, apakah orang Kristen sejati bisa kalah? Tidak mungkin kalah. Kita bisa kalah dalam beberapa pertempuran, tapi kita tidak bisa kalah dalam seluruh peperangan. Saya lanjutkan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sekarang Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pokoknya tidak ada dalam kitab kehidupan itu, maka mereka dilemparkan ke neraka. Kan sudah mati Henry. Perhatikan. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah harus dinilai lebih dari suatu kuasa untuk mengerjakan mujizat-mujizat. Karena kita membaca tentang mereka yang dalam nama Kristus mengusir setan-setan, seperti yang Yudas lakukan, tetapi tidak diakui oleh Kristus pada hari besar yang besar itu. Hari yang besar itu hari Tuhannya. Tetapi mereka yang nama-namanya tertulis di surga tidak akan pernah binasa. Mereka adalah domba-domba Kristus. Kepada siapa ia akan memberikan hidup yang kekal. Kita harus lebih bersukacita tentang kasih karunia yang menyelamatkan daripada tentang karunia-karunia. Saya kira kata-kata ini sudah banyak di atas. Sekarang ada gelap. Armenian lagi. Karena namamu ada terdaftar di sorga. Bentuk ucapan ini diambil dari kebiasaan kuno tentang penulisan nama dari semua warga negara dalam suatu catatan umum.
supaya beberapa keluarga bisa diketahui dan warisan-warisan dijaga atau dipelihara dengan benar. Kebiasaan ini tetap dijalankan bahkan dalam kerajaan-kerajaan ini, sekalipun tidak diperhatikan secara khusus. Setiap anak yang dilahirkan dalam negeri itu diperintahkan untuk dicatat bersama dengan nama dari orang tuanya, dan saat dilahirkan dibaptis atau dicatat. Dan catatan ini biasanya disimpan di gereja wilayah atau di suatu tempat umum yang aman. Catatan seperti ini disebut atau dinamakan dalam Filipi 3, 4 ayat 3, Wahyu 3, 5 dan sebagainya, disebut kitab kehidupannya. Yaitu kitab atau catatan di mana orang-orang yang didaftarkan pada waktu mereka lahir. Kelihatannya juga memungkinkan bahwa pada waktu siapapun mati atau berkelakuan secara tidak benar, namanya dicari dan dihapuskan dari kitab itu. Ini dia mau cari persamaannya antara kitab catatan dulu yang bukan kitab kehidupan, mau disamakan dengan kitab kehidupan. Karena dia mau membicarakan kitab kehidupan, namanya bisa dihapus, orang bisa kehilangan keselamatan. Ingat, orang ini Armenian. Untuk mencegah kebingungan yang bisa atau mungkin terjadi sebagai akibat dari adanya orang-orang yang tidak benar, yang mengklaim suatu tanah milik, dan untuk membuang orang-orang yang tidak layak dari hak-hak dari warga negara yang suka damai dan jujur. Terhadap kebiasaan penghapusan nama dari orang-orang mati dan melanggar peraturan dari catatan umum inilah muncul kiasan-kiasan. Keluaran 32 ayat 32, di mana lihat catatan. Dan Wahyu 3 ayat 5, Ulangan 9 ayat 14, 25 ayat 19, 29 ayat 20, 2 Raja 14 ayat 27, Mazmur 69 ayat 29, lalu Mazmur 109 ayat 13, dan di tempat-tempat lain. Nggak usah heran, dia nafsir seperti ini, dia Armenia. Tapi juga harus dikatakan tafsirannya tidak benar. Bapak Menteri, banyak penafsir di sini dengan hati-hati menunjukkan bahwa bahkan sukacita yang sah ini harus dimodifikasi atau dijadikan moderat dengan rasa takut dan gemetar. Karena bahkan gelar yang benar pada kehormatan ini, maksudnya pencatatan pada kitab kehidupan itu, bisa dihapuskan dari kitab emas dari surga itu. Lihat Keluaran 32 ayat 33, Yeremia 17 ayat 13, Mazmur 69 ayat 28, Wahyu 22 ayat yang ke-19. Mari kita lihat ya. Keluaran 32 ayat 32. Ayat 33. Tadi berulang kali ayat 32 ya. Tapi ayat 32-nya itu Musa minta, kalau engkau tidak mengampuni bangsa itu ya hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Nah ini jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi perhatikan ya, siapa yang berdosa ini? Apakah ini orang percaya? Dan dikatakan, Musa minta dirinya dihapuskan. Tuhan tidak kasih dia memang orang percaya kok. Tidak mungkin dihapus. Jadi bahwa hanya ada istilah seperti ini, tidak berarti ada penghapusan nama. Lalu Yeremia 17 ayat 13 yang tadi sudah kita baca ya. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu yakni Tuhan. Tadi sudah kita baca dan kita tahu akan dilenyapkan di negeri ini, terjemahnya salah. King James akan ditulis di bumi. Ini memang orang-orang yang binasa, ditulis di bumi. Ini tidak bicara tentang penghapusan. Nah, kalau ini bicara tentang penghapusan, Mazmur 69 ayat 29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tapi kalau dilihat konteksnya, orang-orang itu brengsek memang. Dan perhatikan ya, kalimat pertama dan kalimat kedua ini ya, sebetulnya paralel. Atau hampir paralel. Jadi kata-kata biarlah mereka dihapuskan. Dan kata-kata janganlah mereka tercatat.
itu sebetulnya sama. Jadi nama dihapuskan dari kitab kehidupan, itu sebetulnya janganlah mereka tercatat. Bukannya sudah dicatat, lalu murtad atau dosa besar, hapus. Bagaimana kalau orang yang bertobat lagi? Tulis lagi. Tahu berdosa lagi, hapus lagi. Tahu-tahu sampai bolong kitab kehidupannya itu kertasnya ya. Nanti akan saya berikan dasar bahwa kitab kehidupan itu penulisannya terus ya menetap. Tidak mungkin dihapuskan. Wahyu 22:19. Ini sebetulnya tidak cocok sama sekali. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Pohon kehidupan itu terjemahan dari Alkitab kita. King James dan New King James ini entah baik dari mana menerjemahkan the book of life, kitab kehidupan. Ini pohon kehidupan. RSV, NIV, NASB, ASV, YLT, the tree of life, pohon kehidupan. Hanya King James dan ditiru oleh New King James, tidak usah aneh. The book of life. Mari kita lihat ayat ini ya. Wahyu 22:19 ya. Ini menerjemahkan the book of life ya. Dia bisa tulis Biblos. Tapi semua yang lain tree. Ya, tree. Ini wood, ya wood dan tree sama saja ya. Rupa-rupanya saudara ya, di sini ada perbedaan manuskrip ya. Sehingga ada yang menerjemahkan the book of life. Ya, saya tidak mengecek, tapi biasanya semacam demikian. Tapi kalau dilihat di sini dan di sini sama, ya, nggak ngerti saya bagaimana. Nah dulu ya, King James-nya, iya, bagaimana bisa menerjemahkan book? Saya nggak tahu lah. Ya. Tapi pokoknya kalau kita melihat dari sini, maka sebetulnya kata Yunani-nya memang artinya tree dan bukan book. Jadi ayat ini sudah sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kitab kehidupan. Ya, kalau seseorang mengurangkan sesuatu, maka Allah akan ambil bagian dari kitab kehidupan. Maksudnya pohon kehidupan. Kalau sudah ada Bible Acquisition Commentary, Tuhan memperingatkan mereka untuk tidak terus bersukacita atas kemenangan-kemenangan mereka. Tetapi itu bersukacita karena nama mereka telah tertulis di surga. Kata kerjanya berarti ditulis di surga itu ya. Mereka telah ditulis dan mereka tetap tertulis. Itu merupakan suatu pernyataan tentang kepastian atau garansi. Lihat Filipi 4 ayat 3, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Mengapa kata kerja ditulis itu bisa diartikan telah ditulis dan tetap tertulis? Karena tadi sudah dikatakan, itu menggunakan perfect tense. Kata Yunani yang diterjemahkan ditulis berarti menulis atau mengukir secara formal dan khidmat. Itu arti kata tulis itu. Ya, menulis atau mengukir secara formal dan khidmat. Itu digunakan untuk menandatangani suatu surat warisan, suatu dokumen pernikahan, atau suatu perjanjian damai, dan juga untuk pendaftaran dari seorang warga negara. Perfektan dalam bahasa Yunani berarti itu tetap tertulis. Mari kita lihat lagi ayat ini, Lukas 10
Ayat yang ke-20. Written ya. Grafo. NG Graptai. Ya. Yang penting bagian bawah kecil-kecil tuh ya. Verb indikatif, perfect tense. Pasif, ya pasif memang ditulis. Tapi perfect tense-nya yang saya tekankan ya. Jadi ini memang perfect tense. Mari kita lihat terusannya sekarang Filipi 4 ayat 3. Saya kira sudah saya baca, tidak usah saya ulang. Ini dua-dua sudah saya baca. Saya mempersingkat waktu. Sekarang A.T. Robertson ini top dunia dalam urusan bahasa Yunani dalam abad ke-20. Ditulis NG Graptai. Perfect, pasif, indikatif, keadaan selesai. Tetap tertulis, terdaftar atau terukir. Tetap, kita yang tekankan. Ya. Nah, sekarang saya pakai pelajaran buku pelajaran bahasa Yunani ya. Ini judulnya New Testament Greek for Beginners. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara, benarkah perfect tense itu memang dalam gramatika Yunani itu diartikan tetap tertulis saat itu dan tetap tertulis? Apakah memang diartikan seperti itu? Mari kita lihat ya. Ini kata-kata dari Gresham Machen yang menulis buku itu. Perfect tense dalam bahasa Yunani menunjukkan keadaan sekarang merupakan akibat dari suatu tindakan di masa lampau. Ya, keadaan sekarang merupakan akibat dari suatu tindakan di masa lampau. Ditulisnya itu kan masa lampau. Tapi akibatnya berlaku sampai sekarang, makanya ditulis dan tetap tertulis. Kalau ditulis tapi hilang, loh, ini enggak merupakan akibat dari ditulisnya. Enggak cocok perfect tense-nya. Saya lanjutkan ya. Contoh-contoh. Satu, andaikan seorang menanyai seorang pejabat, apa hubunganmu dengan orang tahanan itu? Dan ia menjawab, saya telah membebaskan dia. Kata kerja dalam jawaban dari pejabat ini adalah leluka. Ini bentuk perfect. Bentuk perfect menyatakan keadaan sekarang dari pejabat itu berkenaan dengan orang tahanan itu sebagai akibat dari tindakannya pada masa lampau dalam membebaskan. Berarti orangnya dibebaskan oleh si pejabat dan sampai sekarang orangnya tetap bebas. Itu pakai perfect karena berhubungan. Tetapi sekarang kasus lain. Tetapi sebaliknya, jika seseorang menanyai seorang pejabat, apa sejarah dari penangananmu terhadap orang tahanan itu? Dan ia menjawab, saya telah membebaskan orang tahanan itu 3 kali. Dan memenjarakannya lagi 3 kali. Kata kerja pertama dari jawaban dari pejabat ini adalah elusa. Ini bentuk eris, bukan leluka. Bentuk perfect. Karena di sini tidak ada pemikiran tentang keadaan sekarang sebagai akibat dari tindakan pada masa lampau. Ingat ya, yang dia tekankan ini kata kerja pertama. Ya. Dia sudah, apa sejarah dari penangananmu? Jawabannya, aku telah membebaskan orang tahanan 3 kali. Jadi yang dibicarakan membebaskan itu kata kerja pertama, kata kerja kedua kan memenjarakannya. Nah, memenjarakan, tapi orangnya kata kerja pertama membebaskan, orangnya bebas, jalan lagi, tangkap lagi, dipenjarakan lagi. Bebaskan lagi, jalan lagi, dipenjarakan lagi 3 kali. Terakhir memenjarakan lagi 3 kali, berarti terakhir penjara. Berarti keadaan orang ini bukan tetap seperti yang dia lakukan di sini. Dia di sini membebaskan, di sini dia di penjara. Maka ini mesti menggunakan aorist, bentuk lampau, bukan perfect.
Ini lepas, dibebaskan, masuk lagi, bebaskan, masuk lagi, bebaskan, masuk. Apakah semua itu akibat dari dia bebaskan? Tidak ada urusannya. Maka tidak digunakan pupuk. Harus digunakan air. Karena di sini tidak ada pemikiran tentang keadaan sekarang sebagai akibat dari tindakan pada masa lampau. Memang tindakan membebaskan tidak mempunyai akibat yang berlanjut sampai sekarang. Tetapi bahkan seandainya itu mempunyai suatu akibat permanen, kata kerja yang menunjuk padanya adalah eris, bukan bobok. Kecuali akibat sekarang dan bukannya semata-mata tindakan pada masa lampau yang secara khusus diperhatikan. Kalau Anda sekarang yang diperhatikan, maka bobok. Tapi kalau ini tidak terlalu diperhatikan, cuma ini yang ditekankan, maka tetap pakai eris. Biarpun ini dibebaskan dan tetap bebas. Tapi kalau ini tidak ditekankan, hanya ini, tetap pakai eris. Jadi, bahkan jika setelah pertanyaan, apa yang telah engkau lakukan? Pejabat itu semata-mata berkata, saya telah membebaskan orang tahanan itu. Dan bahkan jika dalam faktanya pembebasan itu mempunyai akibat yang permanen, tetap arrestans elusa bisa dengan sangat baik digunakan. Karena pokok yang dipertimbangkan ada sejarah dari penanganan pejabat itu terhadap orang tahanan itu, dan bukan hubungan pejabat itu dengan dia sekarang. Perbedaannya seringkali merupakan perbedaan yang halus. Tetapi bentuk pokok tidak boleh digunakan dalam aktivitas itu, kecuali kita bisa melihat beberapa alasan yang jelas untuk meninggalkan bentuk eris. 2. Bentuk verb pasif seringkali jauh lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris daripada bentuk verb aktif. Dan kata yang tadi itu kan pasif ya, verb pasif ya. Jadi gegraptai berarti it is written atau itu ditulis dalam kitab suci. Di sini kata-kata bahasa Inggris it is written atau itu ditulis bukanlah present tense sama sekali, tetapi meniru bentuk perfect dalam bahasa Yunani dengan sangat baik. Artinya dulu itu ditulis dan itu tetap tertulis ya. Baik Inggris maupun Yunani di sini menunjuk pada suatu tindakan menulis yang terjadi jauh pada masa lampau. Jadi kalau ada tertulis, kan dulu tulis. Tapi sampai sekarang kan ada, tetap tertulis. Maka digunakan perfect. Ini bentuk pasif. Ya. Jadi kalau kembali kepada tertulis dalam kitab kehidupan, sekarang bukan dalam Alkitab, namamu ada tertulis menggunakan bentuk perfect, itu mesti ada tertulisnya masa lampau, tapi terus berlangsung sampai sekarang tetap tertulis. Kalau bisa hilang, nggak pakai perfect dan saudara. Sekarang the biblical illustrator. Jika namamu tertulis atau tercatat di surga, ini adalah penyebab sukacita yang terbesar yang memungkinkan kamu miliki. Suatu sukacita yang bisa menelan setiap sukacita yang lain. Dan menurut saya bukan cuma menelan setiap sukacita yang lain, menelan juga setiap kesedihan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saudara bisa lakukan itu. 2. Jika namamu tidak tertulis atau terdapat di surga, kamu tidak bisa mempunyai penyebab dari sukacita yang sehat atau bisa dipercaya, rasional, dan terus-menerus dalam hal apapun. Kalaupun tahu-tahu saudara dikasih orang uang 1 triliun, atau tidak tahu bagaimana keduk-keduk, tahu-tahu dapat berlian buatan yang harganya tidak tahu berapa puluh atau berapa ratus miliar. Ataupun kalau sudah dapat berkat apapun yang luar biasa,
Saudara, kalau nama saudara tidak tercatat atau tertulis di surga, dalam sikon itu pun kamu tidak bisa punya penyebab dari sukacita yang sehat, bisa dipercaya dan rasional. Dapat tuh menemukan berlian, menemukan cewek, menemukan apa. Kamu bisa bersukacita pada saat biarpun ada berkat apapun, tapi kamu sedang berjalan menuju ke neraka. Saudara, jangan main-main dalam persoalan ini. Kalau saudara tidak yakin akan keselamatan saudara, saya yakin saudara belum selamat. Cepat datang dan percaya Kristus. Dalam kasus itu, saudara bisa bersukacita dan seharusnya bersukacita dalam kasus apapun. Tapi kalau tidak, seharusnya secara rasional sebagai tidak bisa bersukacita dalam kasus apapun. Yang satu sedang berjalan menuju surga, ya pantaslah dia bersukacita dalam keadaan apapun, dia kesandung apapun, dia bersukacita. Tapi yang jalan ke neraka, mulus dan wah, ditemani dengan orang menyenangkan dan sebagainya, dengan penuh kekayaan, tapi berjalan menuju ke neraka. Bayangkan sukacita apa yang bisa terjadi. Yang belum percaya, cepat percaya. Yang sudah percaya, berhentilah bersungut-sungut, marah, sedih, dan sebagainya. Belajar untuk bersukacita, karena keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara, dan itu akan terus berlangsung kalau kita tidak percaya keselamatan bisa hilang. Maukah saudara belajar bersyukur, memuji Tuhan, bersukacita dalam segala keadaan, karena grace, anugerah, kasih karunia, berkenaan keselamatan memang sudah dianugerahkan kepada saudara dan akan tetap menjadi milik saudara sampai betul-betul saudara tiba di sana. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar dan mengerti sebagian firman Tuhan. Memang ada banyak berkat-berkat karena pemberian-pemberian karunia-karunia dari Tuhan. Apakah keberhasilan dalam pelayanan seperti para murid yang 70 itu? Atau pemberian-pemberian yang lain berupa kekayaan atau kedudukan atau kecantikan, kegantengan tubuh yang bagus, dan macam-macam hal yang lain. Tuhan, kami memang bersyukur kalau ada hal-hal itu. Tapi biar melalui pelajaran kita belajar melalui berkat-berkat yang relatif rendah itu, kami memandang lebih tinggi dan naik lebih tinggi pada berkat terbesar, yaitu kasih karunia dalam urusan keselamatan. Dan biarlah kami tidak berhenti sampai kami mendapatkan hal itu. Kami yang sudah mendapatkan itu, tolong kami untuk belajar bersukacita dan bukannya bersungut-sungut, memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan bukannya ngomel, marah, dan sebagainya, karena penderitaan, apakah penderitaan secara fisik, atau karena kemiskinan, atau karena kurangnya karunia-karunia yang kau berikan, dan bahkan itu kau berikan kepada orang-orang lain yang tidak percaya. Sebaliknya bagi kami yang banyak karunia-karunia, tapi tidak punya kasih karunia yang menyelamatkan. Kalau kami sedang suatu kali mendapatkan berkat dan kami bersukacita, ajar kami ingat bahwa apa gunanya semua berkat itu pada saat kami sebetulnya sedang dalam perjalanan menuju ke neraka. Biarlah kami merenungkan, semua kami merenungkan, dan kami berusaha belajar firman Injil dan sebagainya,
untuk bisa percaya. Memang kami percaya iman Engkau anugerahkan. Tapi mencari Injil dan sebagainya tetap merupakan tanggung jawab kami yang tidak bisa dikesampingkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.